Selamat siang untuk Pak Wasino. Saya Valencia dengan NIM 82522018 hanya akan mempresentasikan tentang front end yang sudah dihubungkan dengan back end yang kemarin sudah dibuat. Nah, di sini dapat kita lihat ada menu dan saya mengisinya dengan tiga jenis yang tabel dari dashboard. Di sini ada kategori wisata beserta isinya, travel ke jenisnya, dan berita juga jenis kategorinya. Di sini terdapat slide untuk saya tambahkan. Kemudian pertama ada tabel destinasi wisata. Nah, tabel destinasi wisata di sini memiliki hubungan dengan dashboard, di mana saya sebelumnya sudah memasukkan 4 data. Dapat dilihat terdapat 4 data. Kita tambahkan lagi, contohnya kodenya. Kemudian kita masukkan hello, kita contoh pilih pantai, keterangan, kemudian masukkan gambarnya. Di sini ini udah ada. Kita simpan, maka dia akan bertambah. Oh ya, sebelumnya gambar sudah ada, dan di bagian sini juga akan bertambah. Di sini juga kita dapat melakukan pengeditan. Contohnya gambarnya tadi kan sama, kita ubah, kita simpan, maka dia akan terupdate. Di sini juga dia akan terupdate mengubah gambarnya. Nah, kita juga dapat menghapusnya, dan di tabel sudah tidak ada datanya lagi. Begitu pula juga di front end, tidak akan ada datanya karena sudah dihapus. Kemudian kita masuk ke bagian tabel kedua, yaitu kategori wisata. Kategori wisata di sini berisi tentang apa saja jenis kategori wisata di Nusantara, beserta dengan keterangannya. More ini nantinya akan menunjukkan ke halaman tentang deskripsinya lebih lengkap. Kemudian di sini saya sudah memasukkan 4 data. Kita lihat kategori wisata. Nah, kita tambahkan lagi. Contoh, kita tambahkan sejarah. Kita masukkan input. Kemudian referensi. Kita simpan, maka dia akan bertambah. Tadi sejarah. Begitu pula juga di front end. Pastinya dia akan bertambah. Nah, kita lakukan pengeditan. Kita tambahkan, maka dia akan bertambah. Begitu pula di bagian sejarahnya. Kita kemudian hapus, maka dia akan terhapus. Begitu pula di front end-nya, pastinya dia akan tidak menunjukkan lagi sejarah karena sudah dihapus. Kemudian masuk ke bagian tabel ketiga, yaitu foto wisata. Foto di wisata di sini saya mau munculkan dengan menu slide. Saya sudah memasukkan 2 data. Coba kita lihat. Lalu kita tambahkan. Kita tambahkan dulu fotonya. Jakarta. Kemudian kita simpan, maka dia akan bertambah. Nah, di sini ketika sudah bertambah, tentu dia akan masuk ke bagian slide-nya. Kita lihat. Nah, kita dapat melihat bahwa yang tadi sudah kita tambahkan muncul di bagian slide-nya. Dan kita dapat mengeditnya. Oh ya, karena dia primary key, maka tidak bisa mengubah lagi nama wisatanya. Kita hanya bisa mengubah dari si lokasinya. Contoh lokasinya kita masukin Jakarta Barat, simpan, maka dia akan mengubahnya ke Jakarta Barat dan juga mengupdate di bagian slide-nya. Dia sudah boleh Jakarta Barat. Kemudian kita coba hapus, maka di tabel juga tidak akan memunculkan karena sudah dihapus, dan di bagian slide juga tidak akan memunculkan lagi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tabel kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara di sini berisi tentang nama kuliner yang ada di Nusantara, asal dari mana, kemudian fotonya. Di sini saya memasukkan 4 data, kita lihat. Nah, kemudian kita tambahkan contoh Soto Banjar. Terus dia dari kita masukkan Jawa Timur, kita masukkan fotonya, Soto Banjar, kita simpan. Nah, maka sudah muncul dan di sini akan bertambah. Kemudian coba kita edit.
Soto Banjara kita ubah nyata dia dari Jawa Barat. Kita simpan, maka dia sudah berubah dari Jawa Barat dan di sini juga terupdate menjadi Jawa Barat. Kita coba hapus, maka datanya sudah terhapus dan akan menghilangkan di bagian front end-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tabel berita. Tabel berita di sini berisi terdapat kategori beritanya, judul beritanya, dan event beritanya. Di sini terdapat 4 data. Coba kita masukkan lagi. Judul beritanya dapat cerita ini, jenisnya kategorinya cuaca, dan eventnya 12 2023. Kita simpan, maka dia sudah bertambah. Dan di sini juga sudah bertambah. Nah, ketika kita ingin mengedit, tanggal kita tambahkan itu 1, kemudian kita edit, maka sudah terupdate dan di bagian sini tanggalnya juga akan terupdate. Kita hapus lagi. Kita hapus. Oke, database dihapus, maka dia akan menghilang dari tabel. Begitu juga dari front end, dia akan menghilang. Nah, kemudian di bagian hotel, saya memasukkan 2 database. Memasukkan 2 data ya. Di bagian 2 data ini, kita tambahkan lagi. Kita masuk cari hotel. Nah, di sini hotel, kita tambahkan contoh yang belum ada primary key-nya. Kemudian namanya pun Hilton. Kita masukin contoh alamatnya di bagian Lampung. Kita masukkan fotonya. Maka simpan. Dia akan bertambah. Nah, di sini juga akan bertambah hotelnya. Dan ketika melakukan pengeditan gambarnya, kita coba gambarnya. Kita edit gambarnya nyata pakai yang ini. Maka kita simpan. Dia akan terupdate dan di bagian front end juga akan terupdate. Nah, kemudian kita hapus. Data berhasil dihapus, data hilang dari database-nya dan juga akan menghilang dari front end-nya. Kemudian di sini ada jasa travel, tabel travel. Di sini saya membuatnya dengan ada nama jasanya, kemana destinasinya, dan nanti ada more infonya. Di sini kita lihat travel. Nah, kita tambahkan lagi travelnya, contohnya. Kemudian kita kasih nama travel. Dan lokasi destinasinya mau kemana? Ke Papua, coba. Simpan. Maka dia akan bertambah di bagian sini. Dan di bagian jasa travel dia juga akan bertambah. Kemudian kita balik lagi ke bagian pengeditan, melakukan pengeditan. Kita coba kita pindah mau kemana? Sulawesi Tenggara Barat saja. Kita edit, maka dia sudah ke Sumatera Barat. Maka dia akan langsung mengubah ke Sumatera Barat. Begitu pula di bagian front end-nya ke Sumatera Barat. Kita hapus, coba. Maka data sudah berhasil terhapus. Dan make your own travel akan hilang. Namun kemudian terakhir terdapat tabel transportasi di mana dia berhubungan dengan travel. Karena nantinya transportasi ini akan berhubungan di bagian destinasinya akan kemana. Kita coba lihat transportasi. Kita buat baru center kodenya 78J. Kemudian kita masukin bus, kemudian platnya, kemudian kita simpan, maka dia sudah bertambah. Kemudian kita ubah, tadi kemana? Jadi coba kita lihat. Nah, maka dia sudah bertambah. Cuma tadi kita menambahkan Koljang Travel ke bagian Lombok SDA.
bagian SDA. Kemudian coba di bagian SDA kita ubah, kita edit SDA. Di sini kita edit kodenya menjadi aspas, maka dia akan berubah. Nah, dia akan berubah kodenya dan juga akan berubah destinasinya kemana. Kemudian di bawah sini terdapat footer yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya tentang pembuatan front-end saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih.